Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita berjumpa di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-92 tanggal 2 April 2025 adalah diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-8 dengan perikop nyanyian pujian Asaf. Sebagai nats biasa kita sebutkan dalam 3 versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, wartakanlah kebesarannya, ceritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Mandok mauliate mahamu tu Jehovah, bari tahun hamu ma habal gaonna, hatahon ma tu akka bangso akka pambahenan nai. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan April, yaitu dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa makna daripada ayat bulanan ini? Ya. Apa makna? Mari kita lihat maknanya. Kehidupan baru yang diterima dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kehidupan baru yang diterima pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moralnya yang bisa kita pegang? Ya. Pesan moralnya adalah panggilan, ya, meninggalkan kehidupan lama dan melangkah ke dalam realitas baru yang berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apa nilai-nilai dalam kerajaan Allah? Keselamatan adalah anugerah dari Allah. Kemudian Allah punya kasih agape.
Artinya mengasihi kita tanpa harus ada balas jasa. Itu nilai-nilai dari kerajaan Allah, atau ciri-ciri di kerajaan Allah itu. Kita ya di sana menerima makanan tanpa harus bawa uang. Semua gratis. Kita diundang bisa menikmati di dalam kerajaan surga. Itulah bedanya kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Kalau di dunia kita masih susah cari makan, masih ada tangisan, masih ada keluhan. Tapi di dalam kerajaan surga tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, dan makanan pun tersedia gratis. Segala-galanya disiapkan oleh Tuhan. Itu bedanya kerajaan surga dengan kerajaan dunia. Maka dikatakan berfokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah pesan moral dari perikop ini. Kemudian apa pembelajaran dari ayat bulanan 1 bulan ini? Pembelajaran bagi kita adalah melalui baptisan kudus kita ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita sudah ikut dalam baptisan kudus, berarti kita sudah juga siap terhadap kebangkitan dan kematian Kristus. Nah, ini adanya sesuatu usaha kita untuk meninggalkan pola hidup lama yang penuh dosa. Jadi artinya segala dosa kita tinggalkan dengan menerima baptisan kudus, dan kita sudah bersama kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah pembelajaran dengan kita tetap bersama dengan Tuhan, yaitu dengan kehidupan baru yang diterima, ya. Itu adalah benar-benar kekuasaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Kita bisa mencapainya, meninggalkan kehidupan lama dan meninggalkan dosa-dosa, dan kita berbaik dengan Tuhan dengan penuh kasih setia. Sekarang kita masuk di dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Dikatakan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Nyanyian pujian Asaf. Kalau kita lihat di dalam ayat hari ini dikatakan bahwa bersyukurlah. Jadi kita harus dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, dan wartakan kebesarannya, ceritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita menjadi perantara dan penyambung lidah tentang berita keselamatan dari Tuhan. Itu maksudnya di sini, ya. Nah, jadi makna daripada ayat ini adalah pentingnya memuji dan mengagungkan Tuhan. Itu sebagai ini. Jadi kita harus memuji dan mengagungkan Tuhan. Itu maknanya. Apa pesan moral daripada ayat tersebut? Ayat ini mendorong kita untuk selalu ingat dan bersyukur atas segala perbuatannya. Apa saja yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita, maka kita wajib bersyukur, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini adalah
pesan moralnya, ya. Apa pesan moral daripada ayat ini? Pentingnya memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bisa melihat pesan moral dari ayat ini mendorong kita untuk selalu ingat dan bersyukur atas segala perbuatannya yang besar, serta untuk memberitakan hal-hal itu kepada orang lain. Jadi artinya mendorong kita untuk selalu ingat dan bersyukur atas segala perbuatan Tuhan yang besar. Dan perbuatannya itu untuk kita beritakan kepada orang lain. Artinya jangan diam hanya kita yang mengetahui, tapi orang lain pun bisa untuk mengetahui. Itulah pesan moralnya. Jadi kita sebagai boleh penyambung daripada firman Tuhan kepada orang lain. Nah, kemudian apa pembelajaran daripada ayat ini? Yang pertama adalah menekankan sebagai panggilan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan melalui pujian dan syukur. Jadi di sini dikatakan menekankan sebagai panggilan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan itu supaya tetap harmonis? Itu dilakukan melalui pujian dan mengucap syukur. Itulah cara kita untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan secara teratur. Ini secara teratur. Jadi memuji Tuhan secara teratur ini harus dijalankan. Dan apabila ini kita laksanakan, akan membantu menguatkan iman dan memberi perspektif yang lebih positif. Jadi dengan kita melakukan ibadah teratur, itu akan membantu untuk menguatkan iman kita. Jadi semakin hari kita belajar, semakin hari kita terus sehingga iman kita bertambah dewasa dan memperkuat iman kita. Banyak hal-hal yang kita tahu dengan kita rutin baca firman Tuhan. Dan juga memberi perspektif yang baru, yang lebih positif. Jadi boleh dikatakan dalam menghadapi tantangan kita sehari-hari, ini perlu kita jalankan agar kita tidak terfokus pada hal-hal yang sebenarnya bukan masalah. Jadi memuji Tuhan secara teratur adalah merupakan hal untuk menguatkan iman kita, sehingga kita sudah terbiasa sehari-hari akan menjadi habit kita, dan itulah kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah mendidik diri untuk berbagi tentang perbuatannya kepada orang lain. Jadi ada mendidik diri kita memberitakan perbuatan Tuhan itu kepada orang lain. Apa saja yang diperbuat. Nah, ini bisa kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kemudian hal tersebut bisa dijalankan baik dalam lingkungan kerja maupun di dalam komunitas yang kita jalani. Komunitas WA, komunitas TikTok, komunitas apa saja itu bisa kita jalankan.
Kemudian yang benar-benar kita menjalankannya adalah dengan mendidik diri, ya, supaya kita bisa secara teratur, ya, berdoa. Nah, kemudian tentang perbuatannya yang mau kita sampaikan itu, karena kita sudah merasakan sendiri, dan itu bisa kita sampaikan kepada orang lain maupun dalam komunitas, lingkungan kerja, ya, dan juga kebaikan Tuhan dan karakter Tuhan di lingkungan sekitar kita. Jadi dengan kata lain, ya, bahwa untuk berbagi tentang perbuatannya ini sangat baik untuk membuat kita semakin terbiasa dan juga berakibat pada orang lain untuk bisa melakukan perubahan yang baik atau pertobatan. Nah, kemudian panggilan keempat yaitu pentingnya mengagungkan nama Tuhan. Jadi pembelajaran yang keempat, mengagungkan nama Tuhan dan memberitakan perbuatannya, ya, yang besar. Jadi dalam hal ini, ya, dalam pembelajaran yang keempat ini adalah pentingnya mengagungkan nama Tuhan dalam memberitakan perbuatannya yang besar. Jadi segala perbuatannya itu kita wajib mengagungkan Tuhan, supaya itu juga bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian pembelajaran yang kelima atau terakhir yaitu menghargai apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita sulit karena, ya, apa yang Tuhan perbuat itu kadang-kadang kita sulit untuk melihatnya, padahal itu sangat gampang, ya. Apa saja yang telah diperbuat Tuhan dalam tingkah laku kita, tentu ada hal-hal yang berkesan Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi artinya adalah menghargai apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tidak hanya, ya, memperkuat iman kita sendiri, bukan hanya memperkuat iman kita sendiri, tetapi juga menghidupkan iman orang lain melalui kesaksian kita. Nah, jadi melalui kesaksian kita, orang lain juga ikut diberkati. Artinya merasakan apa yang kita rasakan. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang utama, ya. Pertanyaan pertama, ya, sejauh mana, ya, memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari dapat mempengaruhi cara pandang terhadap tantangan yang dihadapi. Sejauh mana, ya, memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari, sejauh mana yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap tantangan yang dihadapi. Jadi dengan, ya, memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari itu bisa memperbaiki cara pandang atau kerangka berpikir kita terhadap tantangan, ya. Karena tantangan itu pasti datang. Tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan? Nah, di sini dikatakan ialah
memuji Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan memberikan perspektif yang lebih positif dalam menghadapi berbagai tantangan. Itulah jawaban daripada sejauh mana memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sejauh mana? Nah, jadi katakan memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan perspektif yang lebih positif dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi ada perspektif yang lebih positif untuk menghadapi tantangan. Dengan adanya kita ya memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang positif yang bisa kita lihat di sana. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Nah, sehingga kita dapat menemukan pengharapan dan ya kekuatan di tengah kesulitan. Jadi dengan demikian ya kita yang yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, sehingga kita dapat menemukan pengharapan dan kekuatan di tengah kesulitan. Itulah pentingnya kita bersatu dengan Tuhan. Kemudian dalam Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini merupakan pesan dan yang harus dicanangkan dalam hati kita, ya, bahwa dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas di sini dikatakan ya, bersyukurlah dalam segala hal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sangat jelas ya dalam hal pernyataan ini. Artinya kita bersyukur dalam segala hal agar tidak lagi membuat kita ragu ya. Nah, sehingga untuk membuka hati ya. Jadi dengan adanya mengucap syukur tersebut dan kita bersyukur, kemudian membuka hati memuji Tuhan untuk menerima perspektif baru terhadap tantangan yang ada, dengan berfokus ya pikiran kita pada kuasa dan kasih Tuhan senantiasa. Jadi tetap mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan senantiasa apapun yang kita jalankan dari hal-hal ayat tersebut. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja cara praktis untuk memberitakan perbuatan Tuhan kepada orang di sekeliling kita? Nah, ini tugas PR di tempat kita, ya, di tempat kita. Artinya apa saja cara praktis untuk memberitakan perbuatan Tuhan? Apa cara praktis memberitakan perbuatan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang di luar atau yang masuk, ya? Memberitakan perbuatan Tuhan kepada orang di sekitar kita adalah suatu panggilan bagi setiap umat percaya untuk menyebarkan kasih
dan berita keselamatan. Jadi menyebarkan cahaya terang kepada orang, ya, supaya perbuatan baik yang kita lakukan itu dilihat orang, ya. Itu fungsinya. Nah, kemudian memberitakan perbuatan Tuhan kepada orang di sekitar kita adalah suatu panggilan bagi setiap umat percaya untuk menyebarkan kasih dan berita keselamatan yang telah, ya, diberikan Tuhan. Jadi ini merupakan panggilan bagi kita, cara praktis tadi dikatakan, ya. Dan ini bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 16, ya. Ini pedoman kita selama bulan Maret ini, ya. Apa yang dikatakan di sini yaitu adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Jadi demikianlah hendaknya cahayamu bercahaya di hadapan orang, supaya, ya, mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa yang di surga. Itulah yang benar-benar bisa kita renungkan, ya, bahwa menyebarkan cahaya terang kita kepada orang, ya, dan, ya, supaya mereka melihat perbuatan baik yang dilakukan, ya, untuk memuliakan Bapa yang di surga. Itulah cara praktis, ya, untuk memberitakan, ya, firman Tuhan. Jadi bahwa perbuatan kepada orang lain di sekitar kita adalah suatu panggilan. Jadi jangan keterpaksaan, tapi itu adalah panggilan dari Tuhan, supaya kita juga bisa bekerja dengan tulus. Sebab kalau bukan panggilan, bisa-bisa kita tidak tulus memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau itu panggilan, maka kita akan tulus memberitakan firman Tuhan, karena sudah didasari oleh karakter Allah, yaitu kasih yang menemani kita setiap saat. Sekarang kita masuk dalam bacaan pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pengalaman, ya, bagaimana pengalaman berbagi kesaksian iman dapat memperkuat, ya, hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi dikatakan di sini bagaimana, ya, bagaimana pengalaman berbagi. Jadi berbagi pengalaman maksudnya, ya, berbagi pengalaman keberhasilan iman. Jadi kalau kita sudah berhasil dalam iman, itu bisa boleh kita berbagi, ya, berbagi kepada orang lain. Nah, hal ini, ya, bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi jelas menghubungkan kasih vertikal kepada Tuhan dan kasih horizontal kepada sesama manusia. Jadi pengalaman berbagi kesaksian iman adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat hubungan kita baik dengan Tuhan maupun sesama. Nah, jadi
pengalaman berbagai kesaksian ini, ya, yang kesaksian iman, ini adalah cara yang sangat efektif karena langsung anak-anak kita mendengar, dan kalau dia rileks, dia akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 dikatakan, karena itu, ya, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti, ya, yang menyayangi kamu. Jadi karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan. Jadi artinya di sini dianjurkan adalah kesaksian iman yang dibagikan itu tidak hanya memperdalam, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi adanya kesaksian iman yang dibangun di dalam publik itu bukan hanya mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi dikatakan juga menjadi alat media bagi kita, ya, untuk saling mendukung, saling menginspirasi antara orang yang lain untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi simpelnya di sini adalah kesaksian iman kita yang dibagikan, ya, kepada siapapun itu tidak hanya, ya, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Memang suatu alat bisa, tapi itu tidak hanya itu. Ya. Bukan hanya untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, walaupun itu memang kelihatan jelas maksudnya ada, ya, bergabung. Tapi di sini dikatakan juga menjadi alat media bagi kita untuk saling mendukung serta menginspirasi orang lain untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Jadi apabila, ya, hal itu sudah kita lakukan, maka mereka akan terbangun imannya. Ada penambahan iman untuk mendapatkan kasih sejahtera dari Allah. Itulah firman kita pada hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan hidup kita sehari-hari. Nah, yang jelas di sini adalah, ya, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling berbagi, saling membangun seperti yang memang harus kita lakukan kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.